Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo dari ITB AS Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Kemudian, lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank syariah dan non-bank syariah. Lembaga non-bank syariah diantaranya adalah asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, BPRS, dan BMT. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua yaitu pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang terakhir, yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya yaitu sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Kemudian ini prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Jadi ini harus dijaga sekali rahasianya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Jadi bank itu harus berhati-hati dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Kemudian produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah.
Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain, misalnya internet banking. Yang kedua yaitu deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito ini banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Yang ketiga yaitu gadai syariah atau rohen. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Misalnya mau pinjam uang lalu menitip jaminannya, misal sertifikat tanah atau motor atau apa gitu. Dan yang keempat yaitu giro syariah. Ini secara umum dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau shahibul mal, sedang bank syariah sebagai pihak pengelola dana atau mudharib. Di sini ada beberapa ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah. Pertama, dalam transaksi nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Jadi harus sudah ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Misalnya keuntungan dibagi 50% atau 40-60. Kemudian bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan akad giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Ketentuannya yaitu bersifat titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian produk yang terakhir yaitu pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dengan kehidupan kita ya, karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah, yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sewa guna usaha adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.